untuk mengawali kajian ini rasanya tidak enak kalau kita tidak ungkap sedikit keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini nggak ada di kitab tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menikah 15 kali. Yang betul-betul jadi istri itu 13 kali. Yang dukhul beliau itu. Kemudian terkumpul 11 orang. Kemudian saat beliau wafat itu ada 9 istri beliau yang masih hidup. Nah, ini istri-istri beliau dan usia beliau saat menikah sekitar ini. Yang pertama ini adalah Sayyidah Khadijah, ya. Beliau menikah dengan Rasulullah ya saat Rasulullah berusia 25 tahun. Nah, 25 tahun sampai usia 50 tahun beliau satu aja istrinya. Nah, kemudian usia 50 tahun pasca wafatnya istri pertama beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Ini usianya sudah tua juga, cuma nggak jelas lagi usia berapa. Kemudian juga menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Aisyah ini beliau nikahi dalam riwayat yang sahih usia 6 atau 7 tahun. Kemudian berkumpul dengan Rasul usia 9 tahun. Dan saat Rasulullah wafat, ini dalam riwayat Imam Muslim, usia Siti Aisyah itu 18 tahun. Kemudian beliau menikah setelah hijrah dengan putri Sayyidina Umar, yakni Hafsah. Ini usianya juga ada beda pendapat ya. Kemudian usia 54 tahun beliau menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Usia 30 tahunan. Ini saya tulis usianya ini untuk mengkanter sekalian orang yang mengatakan oh Rasulullah itu nikahnya dengan yang sudah tua-tua, nenek-nenek semua. Enggak. Ya, sehingga ada orang mengatakan ini sudahlah nikah, tapi kalau nuruti Rasul cari yang tua-tua ya, nanti nenek-nenek. Enggak juga, ini ada usia 30 tahun, ini sedang ya juga. Kemudian istri beliau yang lainnya ada Ummu Salamah. Itu usia 27 tahunan saat Rasul berusia 57 tahun. Ini janda juga, ditinggal wafat oleh suami beliau yakni Abu Salamah. Dan banyak anaknya. Ini dinikahi oleh Rasul. Kalau sekarang ada janda banyak anaknya, lelaki kadang mikir-mikir. Tapi Rasul ini justru motivasinya itu untuk membantu. Orang sudah banyak tanggungannya, kemudian ini suaminya pejuang, Ummu Salamah ini pejuang juga, ini diangkat derajatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga menikahi Juwairiyah. Juwairiyah ini waktu dinikahi usia 25 tahun. Dan terkenal cantik juga ya, sehingga ketika dibawa pulang Siti Aisyah ini cemburu kepada Juwairiyah ini. Kemudian usia 58 tahun beliau menikah dengan Zainab binti Jahsy. Saat itu usia Zainab sekitar 35 tahunan juga. Jadi ini janda dari anak angkat beliau yakni Zaid bin Harithah. Kemudian menikah ya saat usia kurang dari 60 lah, sekitar 58 sampai 60 tahunan. Beliau menikahi Raihanah binti Zaid. Ini dari wanita Yahudi yang kemudian masuk Islam. Usia 60 tahunan beliau menikah dengan Ummu Habibah. Ini nikah jarak jauh. Karena Ummu Habibah waktu itu di Habasyah, beliau dinikahi Rasulullah diwakili oleh Raja Najasyi. Saat itu Ummu Habibah ini ya usianya 30 tahunan dinikahi oleh Rasulullah. Ada yang riwayat menyatakan Ummu Habibah ini usianya 42 tahun. Rasul 60 tahun. Kemudian istri beliau yang lain adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini juga wanita dari kalangan Yahudi. Huyai bin Akhtab ini salah satu pembesar Bani Nadir. Dinikahi oleh Rasulullah pasca perang Khaybar. Kemudian menikah dengan Maimunah binti Al-Harith ya. Itu juga
usianya ya di bawah 61 tahun. Jadi praktis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat beliau wafat itu meninggalkan 9 orang istri. Sementara Mariyatul Qibtiyah itu para ulama berbeda pendapat apakah itu istri yang dinikahi ataukah itu masuk dalam kategori budak ya. Dan banyak orang yang mencela ini, mencela poligaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah. Kita mencela itu bisa murtad kita. Ya. Kalau mencela pribadi Rasulullah, mencela Rasulullah kok beristri banyak. Jangan sampai muncul seperti itu. Termasuk nanti para sahabat itu rata-rata istrinya lebih dari 1. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah itu 4 istrinya. Kita jangan sampai mencela itu. Dan kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah di dalam Umdatut Tafsir, beliau berkata wa aktsaruha ulail ajriya minar rijal wan nisa. Dan mayoritas orang-orang yang lancang itu, lancang mencela poligami itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, la ya'rifuna kaifa yatawaddaun. Mereka enggak tahu bagaimana cara wudu yang benar itu, enggak ngerti. Wala kaifa yusallun, enggak ngerti cara salat yang benar. Bal la ya'rifuna kaifa yatatahharun. Bahkan mereka enggak ngerti bagaimana cara toharoh yang benar. Kan kebanyakan orang-orang orientalis juga yang mencela itu. Termasuk orang-orang kaum muslimin yang teracuni pemikiran mereka. Jadi enggak ngerti begitu, walakinnahum fi mas'alati ta'addudiz zaujat mujtahidun. Akan tetapi mereka itu dalam masalah poligami ini mereka itu seolah-olah menjadi mujtahid, padahal wudu aja nggak ngerti bener salahnya. Jangan dicela ada orang beristri lebih dari 1. Itu karena banyak yang kemudian bermasalah. Nah, yang bermasalah bukan hanya yang beristri lebih dari 1, yang istrinya 1 juga sangat banyak bermasalah. Dan poligaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena syahwat. Bukan karena syahwat. Ini dinyatakan oleh Imam As-Suyuti di dalam Hasyiyah ya terhadap Sunan An-Nasa'i. Kata beliau walam yakun dzalika li syahwatin minhu fin nikah. Ketika Rasulullah mengatakan yang disenangi di dunia ini adalah wanita, itu bukan dalam rangka ya dikarenakan syahwat. Walakana yuhibbul wad'a lilladzatil basyariyah, dan bukan karena Rasulullah itu senang jima ya, senang berhubungan seksual untuk kelezatan basyariyah, untuk kelezatan sebagai manusia, untuk bernyaman-nyaman ya, memuaskan nafsu, bukan. Ma'adzallah, kita berlindung kepada Allah dari punya pikiran begitu. Coba bayangkan itu Rasulullah itu usia 25 ya. Sebelum 25 enggak ada juga beliau itu mikir wanita itu, enggak. 25 tahun menikah sampai usia 50 tahun cukup 1 saja. Enggak ada istilah perselingkuhan, enggak ada. Padahal wanita-wanita Arab itu banyak juga yang menggoda. Wanita-wanita Arab. Wanita Arab cantik-cantik juga. Ya, kata teman itu, ya, kalau ke Arab sana pulang rasa hambar ya, pemandangannya. Karena apa? Banyak cantik-cantik di sana. Di Mesir di sana juga. Pakaiannya juga terbuka. Pakaiannya terbuka. Sehingga kalau karena syahwat tentunya usia-usia itu dong, usia-usia lagi ganas-ganasnya itu kan usia 20-30 tahunan itu. Lagi syahwat kuat-kuatnya. Kalau usia sudah 50 tahun, jangankan 50 tahun ya, usia 45 tahun ke atas saja sudah mulai kurang dari sisi nafsu itu. Sehingga nggak masuk akal kalau nuduh untuk memuaskan syahwat. Nggak masuk akal. Wa innama hubbiba ilaihin nisa liyanqilna anhu ma yastahyi huwa min
minal im'ani fit talaffudzi bih. Tetapi beliau itu senang kepada perempuan itu agar para wanita yang jadi istri itu bisa menukilkan dari beliau terhadap perkara-perkara yang beliau malu untuk menyampaikannya, ya, dan melafadzkan apa yang beliau ingin sampaikan. Jadi banyak hukum-hukum syariat, apalagi setelah fase Islam di Madinah itu kan banyak hukum masalah kemasyarakatan maupun hukum-hukum dalam hal terkait wanita, ada pembahasan haid, ada pembahasan mandi, ada pembahasan ini sudah bersih atau belum. Nah itu kan bagaimana Rasul bisa jelasin? Perlu banyak tenaga. Maka beliau mencintai para wanita itu untuk membantu beliau di dalam menyebarkan syariat. Salah satu hikmahnya kenapa Sayyidah Aisyah itu juga dinikahi beliau. Pertama itu kan untuk mempererat hubungan beliau dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Mempererat hubungan beliau dengan Sayyidina Umar. Sehingga kemudian dua orang yang menjadi orang dekat beliau ini, di samping sahabat yang mulia, mereka berdua menjadi mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar itu usianya 3 tahun lebih muda dari Rasul, tapi Rasulullah jadi menantu beliau. Nggak masalah, nggak masalah. Jadi bukan karena syahwat ini Rasulullah menikah dengan banyak wanita, tetapi untuk kemaslahatan agama. Yang kedua untuk dakwah. Sebagaimana beliau menikahi Juwairiyah, menikahi Raihanah, menikahi Sofiyah, itu dari kalangan ahlul kitab. Karena di sana itu ketika kita menjadi bagian dari suku tersebut, menikah dengan wanita suku tertentu, itu hubungan kita dengan suku tersebut lebih mudah. Jadi dalam rangka dakwah begitu. Kemudian juga untuk masyarakat tadi, sebagian itu karena membantu mengangkat derajat mereka. Siapa sih yang nggak berharap dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan perkawinan Rasulullah itu, apakah ini motifnya politik? Ya banyak motifnya tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti salah satunya, yakni bagaimana agar beliau itu mudah dalam menjelaskan ya hukum-hukum syariat itu kepada sahabat-sahabat yang lain, terutama sahabat wanita. Kan ini harus disampaikan ini. Bagaimana Rasulullah ya ketika ada berhubungan suami istri, mandi dan sebagainya, kan nggak mungkin beliau ceritakan sendiri. Jima misalnya nggak keluar sperma batal nggak? Itu yang beri penjelasan Siti Aisyah. Kata beliau dengan belak-belakan, fa'altuhu ana wa Rasulullah. Aku lakukan dengan Rasulullah. Faghtasalna. Kemudian kami mandi. Artinya kalaupun nggak keluar sperma, tetap itu terkena kewajiban mandi junub. Nah hal-hal begitu, kemudian tidurnya Rasul dan sebagainya, yaitu istri yang tahu. Ketika ada orang yang bertanya, ya wanita bertanya untuk tahu haid ini sudah selesai atau belum, beliau jelaskannya gimana coba? Akhirnya istri beliau yang narik wanita yang tadi, kemudian memberi penjelasan. Begitu insya Allah. Ya. Ada sisi-sisi motif untuk mengatur umat. Walaupun namanya motif seperti itu tidak disampaikan ya, nggak disampaikan. Tapi itu para ulama membacanya begitu. Kalau disampaikan itu nanti menyinggung perasaan istri. Aku ini menikahi engkau ini dalam rangka anu aja loh ya, dalam rangka untuk suku engkau supaya mau kudakwahi. Rasul nggak ngomong begitu. Kalau ngomong begitu sakit hati istri itu. Dan ya nggak harus ngomong begitu. Aku nikahi engkau ini karena bapakmu saja loh ya. Itu Umar misalnya. Yang berkesimpulan itu justru Umar, Sayyidina Umar. Wahai
kepada anaknya ngomong, jangan terpesona dengan kecantikan engkau. Ya. Dia itu kalau bukan karena aku nggak akan menikahi engkau, kata Sayyidina Umar kepada Hafsah. Tapi Rasul nggak ada ngomong begitu. Kalau Rasul ngomong begitu sakit hati perempuan. Jadi itu pembacaan para ulama terhadap motif-motif Rasulullah, bukan Rasul ngomong begitu. Dan ya jangan kita kemudian punya istri itu belak-belakan begitulah. Aku nikahin kau ini karena ini secara jujur ya. Kalau jujurnya itu menyenangkan kira-kira nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya jangan. Tapi karena kadang istri itu kan baperan juga. Engkau betulkah cinta kepadaku? Kadang itu cinta ini kalau merasa nggak dicintai misalnya, tadi kan punya sifat cemburu tadi. Maka untuk hal-hal seperti itu boleh aja suami itu berkata yang tidak sebenarnya nggak apa-apa dalam rangka menyenangkan pasangan. Ya, insya Allah begitu. Masih ada satu di kitab Nizamul Ijtimai itu lihat baca aja bab tentang bagaimana pernikahannya Rasulullah ya, motif-motifnya apa, bisa dibaca di situ insya Allah.